Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang telah mengklik video ini dan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Dina Arista, mahasiswi IAIN Palopo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam dari kelas PAI 5B. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas, yaitu ulangan tengah semester dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Aswandi SPD MPD, di mana di dalam video ini saya akan memaparkan 6 materi pembahasan yang mencakup tentang Sosiologi Pendidikan, yaitu di mana materi pertama yaitu sejarah perkembangan Sosiologi Pendidikan, yang kedua konsep dasar Sosiologi Pendidikan, yang ketiga pendidikan dan masyarakat, yang keempat peran sosial, edukatif dan peran profesi, yang kelima sekolah, sosialisasi anak dan pembentukan karakter, dan yang keenam yaitu pendidikan dan peranata sosial. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke materi pertama, yaitu sejarah perkembangan Sosiologi Pendidikan. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan Sosiologi Pendidikan. Sejarah perkembangan Sosiologi Pendidikan sendiri itu terjadi karena perubahan kondisi sosial di kalangan masyarakat Eropa pada masa itu, di mana perubahan tersebut yang secara signifikan menyebabkan masyarakat Eropa pada masa itu yang tidak memiliki pedoman yang kuat dalam mempertahankan integritas kehidupan sosial mereka, sehingga menyebabkan terjadinya keretakan atau ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial pada masyarakat Eropa pada masa itu. Untuk masyarakat Eropa mengimbangi dari perubahan-perubahan yang secara cepat tersebut dalam kehidupan sosial, sehingga dari perubahan-perubahan secara cepat itu melahirkan atau memunculkan studi baru dari ilmu sosiologi sendiri, yaitu disebut dengan ilmu sosiologi pendidikan. Lalu dalam perkembangannya sendiri, ilmu sosiologi pendidikan itu dikemukakan oleh salah seorang ahli bernama Lester F. Ward, yang dapat dikatakan sebagai salah satu pencetus studi baru dalam ilmu sosiologi pendidikan, di mana beliau mengatakan bahwa ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang memaparkan atau mencantumkan tentang gagasan bahwa ilmu sosiologi pendidikan itu merupakan gagasan evolusi yang realistik dan memimpin dalam perencanaan pemerintah. Di sisi lain juga, pada masa itu ilmu sosiologi pendidikan sudah diberikan atau sudah diajarkan di perguruan tinggi. Misalnya pada tahun 1910, Henry Zuzalo telah mengajarkan ilmu sosiologi pendidikan di salah satu perguruan tinggi, yaitu Teachers College University Columbia, di mana beliau mengajarkan ilmu sosiologi pendidikan yang diterima positif oleh kalangan praktiktif pendidikan pada University Columbia, karena mereka menganggap bahwa ilmu sosiologi pendidikan yang memiliki cabang-cabang ilmu pengetahuan, di mana mereka menganggap bahwa dengan mempelajari ilmu sosiologi pendidikan kita dapat mempertahankan atau dapat mengetahui tentang ilmu sosial dari pendidikan. Dalam perkembangannya sendiri, ilmu sosiologi pendidikan itu memiliki ciri-ciri, yaitu bersifat empiris, terus teoritis, kumulatif, dan neonotis. Dan tahap perkembangannya juga itu memiliki 4 tahapan, di mana tahapan tersebut ialah yang pertama, bahwa ilmu sosiologi pendidikan itu merupakan bagian dari filsafat yang secara keseluruhan tentang masyarakat, yaitu yang biasa disebut dengan filsafat sosial. Lalu yang kedua, di mana ilmu sosiologi pendidikan itu dipengaruhi oleh pemikiran hukum atau pemikiran kodrat, namun tidak meninggalkan tentang landasan gejala-gejala sosial. Lalu tahap ketiga, yaitu ilmu sosiologi pendidikan itu berkembang secara mandiri atau berdiri sendiri, namun tidak meninggalkan ilmu pengetahuan alam dan ilmu-ilmu sosial, dengan tetap menggunakan metode ilmu pengetahuan alam dan metode pengetahuan sosial. Dan yang tahap terakhir, yaitu ilmu sosiologi pendidikan itu tidak hanya berkembang menjadi suatu ilmu yang mendirikan sendiri objek formal dan materialnya,
yang khususnya juga, tetapi menemukan konsep-konsep atau metode khusus dalam pembelajarannya. Lalu dalam pengembangan atau pendirian dari ilmu sosiologi pendidikan sendiri, ada tokoh-tokoh di baliknya, yaitu yang pertama yaitu Auguste Comte, seperti yang kita kenal sebagai Bapak Sosiologi Pendidikan atau bisa disebut dengan Bapak Sosiologi, di mana beliau merupakan salah satu filsuf yang ada mengungkapkan tentang orang yang pertama kali mengungkapkan tentang sosiologi pendidikan. Lalu ada Herbert Spencer, Emily Durkheim, Talcott Pearson, Robert K. Merton, dan yang mengembangkan neofungsionalisme yaitu Jeffrey Alexander. Adapun juga paradigma dalam sosiologi pendidikan, yaitu yang dimana paradigma merupakan suatu pandangan pokok mengenai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sosial yang digunakan oleh ilmuwan dalam mencari solusi dalam kehidupan sosial atau persoalan-persoalan sosial. Secara sederhananya juga paradigma dapat dikatakan sebagai cara pandang ilmuwan dalam mengkaji sesuatu tentang persoalan kehidupan sosial, di mana paradigma itu yang dipopulerkan oleh Robert Frederick dalam karyanya yang berjudul Sociology of Sociology. Sedangkan menurut George Rizal, di mana beliau mengungkapkan secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam ilmu sosial dalam bukunya yang berjudul Sociology a Multiple Paradigm Science, di mana beliau mengungkapkan 3 paradigma yang ada dalam sosiologi, yaitu paradigma perilaku sosial, paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial. Itulah tadi pemaparan materi pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua. Baiklah, selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu konsep dasar sosiologi pendidikan. Menurut Wikipedia, sosiologi pendidikan adalah studi yang mengenai bagaimana institusi publik dan pengalaman individu dalam mempengaruhi pendidikan dan hasil studinya. Saat ini lebih mempelajari sistem pendidikan sekolah umum bagi masyarakat industri modern, termasuk dalam perluasan pendidikan dalam tingkat tinggi, dewasa, dan berkelanjutan. Dan menurut ahli sosiologi Dr. Elwood mengatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu pengetahuan yang mempelajari antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam proses belajar, serta mempelajari sosialisasi dari proses pembelajaran itu sendiri. Lalu tujuan dari pembelajaran sosiologi pendidikan itu adalah di mana tujuan dari pembelajaran sosiologi pendidikan itu untuk mengetahui atau menganalisis persoalan dalam sosialisasi anak, baik dalam keluarga, masyarakat, sekolah, maupun lingkungan kehidupan mereka. Lalu pada dasarnya juga tujuan pendidikan sosiologi pendidikan itu ialah untuk mengetahui sejauh mana atau sebagaimana perkembangan anak dan secepat apa dan semeningkat apa pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri secara keseluruhan. Lalu dalam sosiologi itu memiliki objek, di mana objek sosiologi itu dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Objek material sosiologi itu pendidikan adalah sesuatu yang menjadi masalah atau segala sesuatu yang menjadikan sosiologi atau menjadikan permasalahan di dalam sosiologi pendidikan. Lalu objek formalnya itu bahwa sosiologi pendidikan adalah itu merupakan sudut pandang untuk mendapatkan penjelasan dari permasalahan yang dihadapi dalam sosiologi pendidikan itu sendiri, ataupun permasalahan dari objek material, yakni berupa tingkah laku masyarakat ataupun intuisi pendidikan dalam masyarakat. Selain itu juga ada beberapa ruang lingkup dalam pendidikan atau dalam studi sosiologi pendidikan, yaitu yang pertama
yaitu analisis pendidikan, di mana sebagai alat untuk kemajuan sosial, lalu sosiologi pendidikan bagi pendidikan, lalu sosiologi pendidikan pemberi ilmu bagi pendidikan, lalu proses pendidikan sebagai proses sosialisasi, lalu peranan pendidikan dalam masyarakat, lalu pola interaksi antar sekolah dan antar masyarakat, lalu iktisar mengenai pendekatan terhadap sosiologi pendidikan. Itulah tadi materi dari materi kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu pendidikan dan masyarakat. Selanjutnya hubungan individu dan masyarakat, di mana individu berasal dari kata Latin individuum, artinya yang tidak terbagi. Jadi individu merupakan suatu sebutan yang dipakai untuk menyatakan kesatuan yang paling kecil dan terbatas dalam kehidupan, di mana individu itu bukan kelompok melainkan perseorangan dalam menyediakan dan kenyataan-kenyataan kehidupannya. Menurut Ralph Linton berpendapat bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama, dan mereka menganggap sebagai salah satu kesatuan sosial. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, di mana masyarakat itu tidak dapat hidup sendiri karena mereka tuh saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, dan mereka memiliki keterikatan untuk mencapai suatu tujuan yang sama, di mana masyarakat itu merupakan tempat di mana juga seorang individu untuk melihat dengan jelas proyeksi pengembangan dari kehidupan berkelompok itu. Lalu maka masyarakat dan individu itu akan memiliki kesatuan dalam uji coba mengembangkan apa yang dapat ia dapatkan dari keluarganya untuk diterapkan ketika menjadi bagian dari masyarakat. Lalu ada hubungan pendidikan dan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan kegiatan universal dalam kehidupan manusia, di mana pendidikan itu bertujuan untuk mendidik peserta didik agar mencapai apa yang diharapkan, agar peserta didik memiliki pengetahuan yang memadai untuk masuk ke dunia kerja. Itulah mengapa pendidikan sangat berhubungan dengan sumber daya manusia, walaupun tidak selamanya sumber daya manusia itu menjamin dari tingkat tingginya pendidikan yang dimiliki oleh sumber daya manusia itu sendiri, dimana walaupun begitu, tanpa pendidikan sumber daya manusia itu akan sulit berkembang, akan sulit untuk memiliki fungsinya tersendiri dan sulit untuk dalam menentukan kemampuannya dalam bidang apa mereka dapat bekerja. Lalu hubungan tersendiri dan dari pendidikan dan sumber daya manusia itu banyak fungsinya, selain fungsi ekonomis dan fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Dalam fungsi teknis ekonomi, pendidik dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan dalam fungsi politis, pendidik sumber daya manusia dikaitkan dengan politik, dan fungsi budaya dan fungsi kependidikan, di mana sumber daya itu dikaitkan dengan kebudayaan dan kependidikan. Kemudian selanjutnya hubungan pendidikan dan lingkungan sekolah. Hubungan dan pendidikan dan lingkungan sekolah itu tidak dapat dipisahkan, karena kenapa? Pendidikan berlangsung itu di lingkungan sekolah, di mana pendidikan itu terjadi di sekolah. Sekolah sendiri adalah tempat di mana pendidikan itu berlangsung, sehingga sekolah dan pendidikan itu tidak dapat dipisahkan. Sekolah sebagai tempat pembelajaran, pendidikan adalah proses pembelajaran, di mana itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dipisahkan. Ini membuat hubungan antara pendidikan dan lingkungan sekolah itu saling berkaitan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu fungsi sekolah bagi masyarakat itu ada beberapa fungsi, yaitu fungsi sekolah sebagai lembaga seleksi dalam memilih dan membeda-bedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya. Lalu sekolah sebagai lembaga
peningkat yang membantu meningkatkan potensi yang ada dalam masyarakat, sekolah sebagai asimilasi, lalu sekolah sebagai lembaga yang memelihara kelestarian kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu hubungan pendidikan dan pembaharuan. Secara etimologi, pembaruan berarti proses perubahan atau memperbarui proses dengan mengembangkan adat istiadat. Makna pembaruan sendiri itu adalah suatu usaha untuk mengganti atau memperbarui sesuatu yang telah ada menjadi sesuatu yang baru. Lalu pembaruan dalam pendidikan itu sendiri dimaksudkan untuk memformasikan berbagai rencana dalam dunia pendidikan, sehingga proses pendidikan tidak kehilangan relevansinya dengan tuntutan kebutuhan yang semakin banyak, apalagi era globalisasi saat ini, di mana masyarakat baik yang bersifat lokal, nasional, regional maupun internasional atau global selalu memiliki tujuan pendidikan sama di zaman reformasi ini, di era global ini. Setidaknya mencoba untuk mengarahkan pendidikan ke arah yang lebih baik dengan melakukan perubahan dalam dunia pendidikan. Pendidikan dan perubahan itu terutama di Indonesia, di samping itu harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat itu sendiri. Kita tidak bisa melakukan perubahan jika tidak ada kesiapan sama sekali, karena itu akan menyebabkan suatu perubahan yang sangat signifikan yang dapat dirasakan masyarakat, terkhususnya apalagi masyarakat yang kecil yang sulit untuk mengimbangi terjadinya perubahan-perubahan yang ada dalam dunia pendidikan. Seperti diantaranya itu memperhitungkan pertumbuhan penduduk yang tergolong tinggi dan padat, dan peningkatan dalam aspirasi dan harapan dalam masyarakat akan pendidikan. Lalu ini akan membawa implementasi usaha perluasan dan pemerataan dalam dunia pendidikan, sehingga pembaruan dalam dunia pendidikan itu dapat dilaksanakan. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu peran sosial, edukatif, dan peran profesi, di mana guru adalah profesi profesional yang bertugasnya untuk mengajar dan mendidik. Sedangkan menurut Febrianto, guru adalah profesi profesional yang tugas utamanya adalah mengajar. Adapun peran-peran guru dalam pendidikan, diantaranya itu peran guru di sekolah yaitu sebagai fasilitator, pendidik, pengajar, pembimbing, evaluator, dan komunikator. Dan adapun peran guru di lingkungan masyarakat itu, di mana peran guru pada masyarakat itu sangat penting, karena guru itu berperan sebagai penengah, penyemangat, dan penggerak dan pemotivasi juga dalam kegiatan masyarakat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam dunia pendidikan, di mana guru memberikan pemahaman dan pemikiran untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat mengenai pendidikan. Selain itu juga guru mempunyai tugas yang sangat penting dalam mendidik anak atau peserta didik, terkhususnya apalagi mereka yang berada di desa-desa kecil yang dimana akses untuk mendapatkan pendidikan itu sangat sulit. Disinilah peran seorang guru dalam masyarakat untuk memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang layak bagi peserta didik tersebut. Lalu peran guru dalam profesi ialah guru dalam profesi adalah jabatan, di mana jabatan tersebut secara profesional memiliki tugas untuk mengajar dan membimbing peserta didik untuk menumbuhkan dan meningkatkan dan mengembangkan potensi serta tanggung jawab yang ada dalam peserta didik sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang terdapat dalam pasal 32 ayat 2 dan pasal 20. Selain itu juga dalam profesinya, guru harus memiliki beberapa hal yang harus terpenuhi, ialah memiliki keahlian, memiliki kemampuan, memiliki kemahiran, memiliki kecakapan, memiliki intelektual, dan memiliki pengetahuan yang memadai. Dan selain itu juga guru atau calon pendidik harus memenuhi 4 syarat pendidikan nasional, yaitu 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Guru dalam perspektif sosiologi memiliki beberapa peran, yaitu di mana guru
berperan sebagai dalam masyarakat, lalu guru berperan dalam bentuk profesinya, lalu peran sosial dalam pendidikan, lalu peran pendidikan dan peran pendidik dalam pendidikan. Itulah tadi materi yang keempat. Kita akan melanjut ke materi yang kelima. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, di mana tentang sekolah, sosialisasi anak dan pembentukan karakter. Sekolah sebagai organisasi, yaitu di mana sekolah adalah suatu atau sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran bagi siswa yang di bawah pengawasan pendidikan formal yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak, dan juga untuk mengetahui dan memiliki kemajuan setelah melakukan proses pembelajaran. Dan sedangkan organisasi sendiri adalah sekelompok orang atau yang memiliki visi dan misi sama, saling berkaitan satu dengan yang lain tanpa bisa diganggu gugat, yang telah disepakati oleh sesama anggotanya di dalam organisasi tersebut. Menurut Phillips Robinson, menyebutkan sekolah sebagai organisasi yang unit sosial yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan tertentu. Sekolah sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu, yaitu memudahkan pengajaran terhadap sejumlah pengetahuan, ya salah satunya itu adalah sosiologi pendidikan. Sekolah sebagai sistem interaksi, di mana sekolah sebagai sistem interaksi itu tidak terlepas dari lembaga yang berupa sekolah, di mana dalam sekolah itu terdapat interaksi-interaksi, di mana terjadi interaksi antara guru dan siswa, siswa dan siswa, dan kegiatan interaksi lainnya yang terdapat dalam lingkungan sekolah, di mana kelompok-kelompok yang semuanya itu memiliki fungsi dan sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, yang didoktrin dengan logis yang menyebutkan bahwa masyarakat juga merupakan salah satu dalam interaksi dan juga merupakan bagian dari interaksi sosial yang ada di sekolah, sehingga sekolah itu tidak bisa lepas juga dari masyarakat. Lalu ada kelas dan sistem sosial. Kelas sendiri merupakan berarti sekelompok orang atau sekelompok anak yang menjalani proses pembelajaran baik di sekolah, di ruangan, ataupun dimanapun tentang suatu pembelajaran tertentu, di mana kelas juga bisa menuju pada belajar sendiri atau melakukan proses pembelajaran sendiri antara siswa dengan siswa. Lalu sedangkan dalam sosiologi, sistem sosial adalah jaringan terpola dari hubungan yang membentuk keseluruhan yang kohoren yang ada antara individu, kelompok, dan intuisi. Ini adalah bentuk struktur formal dari peran dan status yang dapat terbentuk dalam kelompok kecil yang stabil. Lalu ada pembentukan kepribadian dan pendidikan karakter. Ada beberapa cara dalam pembentukan kepribadian siswa, salah satunya dengan menerapkan beberapa peraturan bagi siswa atau menerapkan beberapa larangan yang diberikan guru atau diberikan sekolah agar siswa dapat mematuhi peraturan tersebut, sehingga terciptanya karakter disiplin dan karakter patuh pada peserta didik, dan diberikan hukuman-hukuman yang tidak terlalu memberatkan namun memberikan efek jera kepada siswa, sehingga siswa menemukan karakter patuh, di mana jika mereka melakukan kesalahan itu akan ada akibat atau akan ada hukuman yang didapatkan, sehingga dapat membentuk pribadi yang disiplin kepada siswa. Adapun juga pribadi-pribadi sekolah lainnya itu misalnya dengan melakukan selalu ada kegiatan gotong royong, selalu melakukan bersih-bersih, di mana akan tercipta karakter siswa yang cinta kebersihan dan karakter siswa yang memiliki etos dalam kerjasama dan sifat kepedulian. Selain itu juga dalam pembentukannya ada juga dalam pembentukan moral dan agama, misalnya memberikan pembelajaran tentang larangan-larangan yang ada dalam agama, misalnya agama Islam, hal-hal yang dilarang, terus mengajarkan tentang sholat dan puasa dan sebagainya, sehingga siswa akan mengetahui moral-moral dan akhlak-akhlak yang terdapat
dalam aturan-aturan agama Islam. Selanjutnya, sekolah sebagai searching moral. Dalam pendidikan, guru bukan hanya sebagai pendidik atau pengajar dalam memberikan ilmu, namun juga dalam memberikan pendidikan moral, di mana guru yang paling berperan penting dalam memberikan pendidikan moral, di mana guru yang paling sering berinteraksi dengan murid, atau bisa dikatakan bahwa yang selalu berinteraksi dengan murid, bahwa dengan guru memberikan pendidikan moral yang secara baik akan menumbuhkan karakter siswa yang baik pula. Dan jika guru memberikan contoh yang kurang baik kepada siswa, maka siswa akan menyontoh gurunya itu sendiri dengan perilaku atau karakter yang kurang baik juga. Itu tadi materi yang kelima. Selanjutnya kita akan ke materi yang terakhir, yaitu materi yang keenam. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi ke-6 tentang pendidikan dan peranata sosial. Dalam pendidikan dan peranata sosial terdapat visi dan misi dalam pendidikan nasional. Salah satu lembaga pendidikan nasional yaitu sekolah. Adapun dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan itu, sekolah harus dikelola dengan baik agar mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri. Pengelola sekolah yang tidak profesional dapat menghambat langkah sekolah dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Selanjutnya, misi adalah yang harus dilakukan atau yang harus dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana penjabaran dalam visi yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk sebagai bahan rujukan dalam pengembangan sekolah atau pengembangan lembaga pendidikan sebagai program memberikan keluasan ruang gerak dan pengembangan dalam sekolah atau dalam lembaga pendidikan itu tersendiri. Lalu sebagaimana visi dan misi sistem pendidikan nasional yang telah tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS adalah sebagai berikut, bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia yang dapat berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan yang selalu berubah. Adapun hubungan pendidikan dan peranata sosial. Pendidikan merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia, karena tanpa adanya pendidikan, manusia tentunya akan bodoh dan tidak akan tahu mana yang benar dan mana salah, dan tidak akan tahu objek, dan manusia itu juga merupakan objek sebagai upaya dalam dunia pendidikan itu sendiri. Karena dalam dunia pendidikan itu mencakup 3 aspek di dalamnya, yaitu ada dari diri manusia. Sedangkan peranata sosial merupakan sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Peranata sosial itu memiliki beberapa karakteristik atau memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dengan lembaga-lembaga sosial yang lainnya. Di antaranya itu memiliki adat istiadat, memiliki logo, memiliki tata tertib, memiliki ideologi, memiliki daya tahan, memiliki usia yang lama, dan memiliki alat dan yang kelengkapan. Jenis peranata sosial itu pun ada beberapa, yaitu peranata keluarga, peranata agama, peranata ekonomi, peranata pendidikan, dan peranata politik. Lalu pendidikan dan peranata sosial itu memang saling berhubungan satu sama lainnya, karena beberapa kebutuhan masyarakat itu ada dalam pendidikan dan ada dalam peranata sosial, sehingga peranata sosial dan pendidikan itu tidak dapat dipisahkan. Mereka saling berkaitan satu dengan yang lainnya, saling mendukung dan saling menopang dengan satu yang lainnya, sehingga adanya lembaga sosial atau yang biasa disebut dengan peranata sosial yang dapat mendukung adanya pendidikan, terutama pendidikan sosiologi. Selanjutnya, pendidikan dan fungsi keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Keluarga merupakan intuisi atau tempat pendidikan pertama bagi anak dari sejak lahir hingga masa kanak-kanak, di mana pendidikan pertama itu berasal dari keluarga ataupun dari lingkungan keluarga itu sendiri.
Selain itu juga peran keluarga selain sebagai pendidik atau sebagai pengajar utama atau pembelajar pertama bagi seorang anak adalah keluarga itu ibarat sekolah, yaitu dimasuki anak sebagai pusat pembelajaran pertama untuk menumbuhkan karakter atau kepribadian seorang anak sejak usia dini. Lalu sebagai perantara antara sekolah dan untuk membangun kesempurnaan akal anak sebelum masuk ke dunia pendidikan. Lalu pemerintah sebagai penyelenggara dalam bidang pendidikan itu sendiri, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Sudiknas tahun 2003, yang bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan pembimbingan, baik membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi sama sekali. Lalu ada beberapa peran pemerintah dalam peningkatan pendidikan itu sendiri, yaitu pemerintah sebagai pelayanan masyarakat, terus pemerintah sebagai fasilitator, terus pemerintah sebagai pendamping, terus pemerintah sebagai mitra antara pendidik dan masyarakat, lalu pemerintah sebagai penyandang dana, di mana pemerintah yang menyediakan sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan. Mungkin itu tadi yang dapat saya jelaskan dari materi yang ke-6. Itulah tadi pemaparan ke-6 materi dari saya. Dalam sosiologi pendidikan itu terdapat cabang-cabang ilmu pengetahuan tersendiri, di mana dalam sosiologi pendidikan itu kita dapat mengetahui tentang kehidupan sosial dan kehidupan pendidikan dalam ilmu pendidikan sosial itu sendiri. Lalu dalam sosiologi pendidikan itu juga selalu berkaitan dengan kehidupan sosial, terutama kehidupan masyarakat, terkhususnya kehidupan masyarakat dalam dunia pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun perilaku saya yang kurang berkenan, ataupun ada keteledoran saya selama proses video ini, selama memaparkan materi, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.